Halo lo squad sekalian, kembali di acara kesayangan kita, Sriwijaya Cash, Selo, Say It Loud. Lo squad sekalian, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, Ibu Anis Hidayah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Komnas HAM. Kemarin sudah ada tamu juga dari Komnas HAM, sekarang Ibu. Ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan latar belakang Ibu berkenaan dengan karir akademi, kemudian kenapa sampai tertarik untuk nyemplung di dunia HAM ini Bu, yang nampaknya banyak orang nggak terlalu aware. Silakan Bu. Ya, latar belakang saya sebenarnya aktivis. Jadi saya bekerja di isu hak asasi manusia, terutama kelompok rentan, pekerja migran dari tahun 95. Jadi sekitar 25 tahun saya bekerja untuk isu HAM pekerja migran. Cukup lama Bu. Ya, jadi advokasi. Seumur hidup kayak itu. Ya, advokasi untuk kasus, penanganan kasus, kemudian mendorong kebijakan yang berperspektif HAM gitu ya, untuk perlindungan HAM pekerja migran. Kebetulan saya lahir di satu kampung di Bojonegoro yang masyarakatnya ini miskin, terisolir gitu ya. Banyak warganya yang terpaksa bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Tetapi keputusan mereka untuk bekerja itu tidak otomatis kemudian mengantarkan mereka pada peningkatan kesejahteraan hidupnya gitu. Karena justru nggak berbanding lurus ya. Betul, karena secara struktural kebijakan dan lain-lain terkait migrasi itu belum berperspektif HAM. Masih komoditisasi, meletakkan pekerja migran sebagai komoditas gitu, yang lahir kemudian industrialisasi migrasi ya, human trafficking dan lain-lain gitu. Nah, saya memulai bergabung di Solidaritas Perempuan waktu itu di Jawa Timur. Lalu saya mendirikan Migran Care, satu NGO yang bergerak di isu migran pada tahun 2004. Selain itu, saya kebetulan ngajar juga di FISIP UPN Jakarta, mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya Demokrasi dan HAM. Ya. Baik. Terus alasan personal Ibu nih, secara personal nih, kok bisa tuh tertarik kemudian menghabiskan mungkin umur terbaiknya itu justru di dunia HAM. Alasan personalnya apa Bu? Alasan personalnya, ketika saya jadi aktivis mahasiswa, itu kan banyak berinteraksi dengan isu-isu. Berarti masih orde baru ya? Iya betul. Jadi saya S1 kan di Jember. Jadi yang banyak didiskusikan itu kan isu konflik agraria, nelayan, buruh, lalu pekerja migran gitu. Nah, di isu pekerja migran itu kemudian saya nyantol gitu ya, dan kemudian jadi bagian dari kehidupan saya. Alasan personalnya itu tadi gitu. Ketika saya menekuni isu migran, baru saya tersadar bahwa sesungguhnya saya lahir di komunitas migran gitu. Banyak persoalan di kampung halaman saya yang saya tidak sadar gitu ya, karena dari kecil sudah merantau gitu ya, pindah sekolah dari satu kota ke kota yang lain. Dan sejak itu saya merasa bahwa dengan sekolah di Fakultas Hukum, saya merasa ada kontribusi tanggung jawab moral yang penting saya berikan gitu ya kepada pekerja migran, tidak hanya untuk orang-orang di kampung halaman saya, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum yang terpaksa gitu bermigrasi ke luar negeri. Baik, tadi saya lihat Bu, profil Ibu itu cukup luar biasa Bu. Ada banyak penghargaan, bukan saja penghargaan dari Indonesia, dari nasional, tapi juga internasional. Dari Human Rights Award New York 2011, ada 100 Women BBC London UK 2013, kemudian Sarinah Award 2014, Yap Tian Hin Award 2014, 5 aktivis HAM perempuan berpengaruh di Indonesia 2019, UN Women 2020. Gimana Bu? Waduh, saya tidak tahu itu. Ya artinya itu kan bentuk apresiasi orang lain terhadap apa yang kita lakukan, dan kita bekerja untuk hak asasi manusia itu kan tidak mengharapkan penghargaan ya, tapi kalau ada yang mengapresiasi ya syukur gitu. Yang penting kan agenda-agenda kita untuk pemajuan dan penegakan HAM itu kan ada progresnya gitu. Jadi kalau soal penghargaan dari mana-mana itu ya bagian dari konsekuensi saja. Saya jadi ingin tahu Bu, kira-kira kalau kita bicara tentang HAM ini Bu ya,
kacamata orang luar ke kita itu gimana sih terkait penegakan HAM? Apa udah bagus? Kacamata siapa dulu ya? Jadi sebenarnya isu HAM ini kan juga luas sekali. Yeah. Kalau kita melihat isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat, maka posisi Indonesia sebagai negara yang dimana pernah memiliki sejarah kelam terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berat, itu sampai hari ini pada tingkat penegakan hukum itu kan tantangannya masih besar sekali. Meskipun tahun 93 dibentuk Komnas HAM, lalu diperkuat dengan pengadilan HAM ya pada tahun 2000, tetapi kan itu semua tidak kemudian otomatis. Gitu ya. Jadi satu sistem yang bisa mendorong penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Meskipun Komnas HAM sudah menyelidiki sekitar 17 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, faktanya kan baru 4 kasus yang diproses secara hukum. Itu pun pelakunya bebas semua gitu. Artinya dari aspek situ tentu kita masih menjadi sorotan. Belum lagi kita bicara isu Papua. Kita bicara isu-isu yang lain, soal konflik agraria, soal kelompok rentan, soal hak minoritas, masyarakat adat misalnya, orang-orang yang menjadi korban konflik sosial gitu ya. Lalu minoritas agama seperti Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain gitu ya. Ini masih banyak sekali tantangan PR-nya gitu ya. Dan ini tidak hanya PR-nya Komnas HAM, tetapi saya bersama, kira Bu, ya PR kita semua. Ya. Apalagi kita di Fakultas Hukum, Bu, ya, sangat berkepentingan sekali untuk mendorong mahasiswa, masyarakat luas supaya lebih aware dengan berbagai macam programnya itu tadi. Bu, sekarang Ibu di Komnas HAM. Kemudian apa nih kira-kira yang ingin Ibu realisasikan setelah menjadi bagian dari institusi ini? Karena saya sudah sangat lama bekerja di hak asasi manusia, maka Komnas HAM dengan kewenangannya saya kira sangat strategis untuk kebetulan saya di subkomisi pemajuan HAM. Baik. Jadi subkomisi ini punya 2 mandat kewenangan sesuai dengan Undang-Undang HAM, yaitu pengkajian penelitian dan juga pendidikan hak asasi manusia. Terkait dengan pengkajian penelitian, sebenarnya ada 3 pengkajian yang setiap tahun itu Komnas HAM prioritaskan, yaitu kajian isu-isu HAM, kajian kebijakan nasional dan kajian instrumen internasional ya. Nah, terkait itu tentu ini peran yang strategis yang bisa dilakukan Komnas HAM untuk melakukan kajian-kajian terkait situasi hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya tahun lalu Komnas HAM menerbitkan satu policy brief terkait dengan IKN ya. Bagaimana perspektif HAM mesti diintegrasikan dalam pembangunan IKN, karena ada banyak potensi masyarakat adat misalnya tergusur gitu ya. Jadi pemetaan isu-isu HAM-nya seperti apa? Karena persoalan HAM itu kan mengikuti dengan pembangunan kebijakan, gitu. Nah, sehingga bagaimana Komnas HAM berperan untuk memberikan satu standar gitu ya, bagaimana pembangunan mesti dijalankan. Kemudian yang kedua terkait dengan kajian-kajian permasalahan HAM, ini juga sangat penting yang bisa dilakukan Komnas HAM merespon isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Tahun ini misalnya Komnas HAM melakukan kajian merespon penerbitan Permenaker 5 tahun 2023 tentang pemotongan 25% gaji buruh di sektor garmen ya. Nah, ini akan berdampak sangat luas bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia gitu ya. Sehingga Komnas HAM dengan kajiannya itu bisa merekomendasikan satu perubahan, satu kebijakan maupun pembatalan gitu. Nah, ini sedang kami lakukan, termasuk juga kajian TPPO. Komnas HAM sedang melakukan kajian bagaimana melihat TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jadi bagaimana efektivitas dan tanggung jawab negara dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan TPPO dari perspektif hak asasi manusia. Gitu. Jadi termasuk kajian agraria gitu ya. Yang itu juga merupakan salah satu prioritas lembaga di Komnas HAM. Nah, mandat yang kedua yang tadi pendidikan HAM, itu yang kami lakukan adalah diseminasi hak asasi manusia. Biasanya kami melakukan pendidikan HAM kepada kepolisian, pemerintah daerah untuk kota Kabupaten Ramaham. Kepolisian yang disebut duluan, Bu ya? Iya, karena itu pihak yang selalu nomor 1 diadukan ke Komnas HAM. Baru kemudian pemerintah pusat paling dan disayang, daerah dan juga korporasi.
Nah, Komnas HAM sendiri sudah memiliki satu rencana aksi nasional terkait dengan bisnis dan HAM yang ini jadi agenda besar kami untuk bagaimana ini diharus utamakan ya, terutama dalam pertambangan sawit gitu ya, karena problem-problem ketenagakerjaan sering terjadi di wilayah-wilayah itu. Betul, gitu ya. Bagaimana mainstreaming bisnis dan HAM ini dipatuhi gitu oleh para bisnis gitu ya terkait dengan hal itu. Selain itu setiap tahun Komnas HAM juga memiliki satu agenda terkait diseminasi HAM melalui Festival HAM dan Hari HAM. Tahun ini tahun ke-7 Festival HAM diadakan. Festival tadi Bu ya? Betul, akan dilakukan di kota Singkawang di Kalimantan Barat. Biasanya adalah kota-kota yang memang memiliki satu kemajuan terkait dengan hak asasi manusia, di mana Singkawang ini merupakan kota yang paling toleran di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Setara Institute tahun ini. Gitu. Bu, ini kan dari 93 sampai 2023 berarti udah 2 dekade Bu ya, Komnas HAM ya? Iya, betul. Terus kan masa depan Indonesia ini ada di anak-anak muda Bu ya? Betul. Nah gimana Bu cara Komnas HAM menggrab atensi supaya anak-anak muda ini bisa aware dengan isu Komnas HAM, isu HAM? Nah ini PR kami sebenarnya, karena yang ada di Komnas HAM ini kan generasi sepuh ya, sehingga belum punya perspektif yang memadai bagaimana mengajak Gen Z ini untuk terlibat gitu ya, untuk juga aware terhadap persoalan hak asasi manusia. Makanya seperti Pusdahamnas itu kan sebenarnya relevannya ke akademisi, bukan ke anak-anak muda. SNP itu juga ke akademisi. Akademisi juga. Makanya kami sedang memikirkan apa sih model-model diseminasi HAM. Yang festival tadi Bu? Nah, festival itu juga untuk anak muda gitu ya. Adalah ruang untuk anak-anak muda gitu. Tetapi kan sebagian besar itu untuk pengambil kebijakan gitu. Oke. Jadi memang masih ditunggu nih ya program yang dari Komnas HAM bisa membuat anak-anak muda Gen Z ini jadi lebih aware Bu ya. Sejauh ini di podcastnya Komnas HAM, Tanggap Rasa. Nah, biasanya kalau Gen Z itu suka tuh. Iya. Meskipun daya jangkaunya memang juga masih terbatas. Nanti kita bantu Bu endorse. Siap. Apalagi Komnas HAM udah 2 kali kan kesini. Iya. Baik Bu, ini masuk ke segmen akhir Bu. Jadi kira-kira apa harapan Ibu terkait penegakan HAM di Indonesia? Silakan. Ya, tentu Komnas HAM berharap bahwa penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia makin baik dengan keberadaan Komnas HAM. Baik dalam fungsi kami untuk melakukan penegakan HAM melalui penanganan kasus ya, baik fungsi pengaduan, pemantauan maupun mediasi, dan terkait dengan pemajuan HAM, fungsi-fungsi kami untuk diseminasi HAM ini jangkauannya lebih luas, terutama bisa menjangkau anak-anak muda tadi, karena nasib bangsa ini kan ada di tangan anak muda, gitu. Sehingga ini masih menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana memberikan ruang yang besar bagi anak-anak muda untuk terlibat dan berkontribusi dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Baik loh sekalian, luar biasa. Saya pikir ini daging semua nih, apa yang disampaikan oleh Bu Anis. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin penting dari yang disampaikan oleh Bu Anis tadi, yaitu bagaimana mengkoneksikan antara isu HAM ini dengan Gen Z. Dan bagaimana Komnas HAM menjadi lebih fungsional lagi dalam penegakan HAM. Oke loh sekalian, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Sriwijaya Case, say law, say it loud.